Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Aditya Rinaldi dari kelas IF 403 untuk Fakultas PJJ Informatika, mata kuliah analisis berorientasi objek. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi dari mata kuliah analisis berorientasi objek dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, untuk pertemuan pertama, membahas tentang OOAD atau Object Oriented Analysis and Design adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang fokus pada objek-objek sebagai representasi entitas yang nyata. OOAD sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis dan desain. Analisis sendiri adalah memahami masalah tanpa memikirkan solusi teknologi. Sedangkan desain menentukan solusi perangkat lunak berdasarkan hasil analisis. Nah, keunggulannya yaitu reuse code, stabil, dan mudah disesuaikan. Nah, konsep dasarnya ada objek, class, abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphisms. Selanjutnya untuk pertemuan kedua, konsep pemodelan UML. Pemodelan UML sendiri adalah representasi dari sistem yang membantu memahami, memvisualisasikan, dan mendesain sistem. UML digunakan untuk membuat model sistem yang kompleks. UML adalah alat bantu visualisasi sistem. Jenis diagram UML itu ada use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Use case diagram adalah menggambarkan fungsionalitas sistem, sedangkan kelas diagram menunjukkan struktur data dan relasi antar kelas. Activity diagram memodelkan alur aktivitas atau prosesnya. Sequence diagram dan state chart diagram memodelkan perilaku sistem. Dan komponen diagram dan deployment diagram untuk mengimplementasikan dan distribusi. Untuk pertemuan ketiga, use case diagram. Use case diagram umumnya digunakan untuk mengidentifikasi aktor dan interaksi mereka dengan sistem, menentukan kebutuhan fungsional sistem, dan komponen utamanya ada aktor, use case, include, extend, generalization, dan aktor itu sendiri adalah entitas luar yang berinteraksi dengan sistem. Use case, fungsi sistem yang dibutuhkan oleh aktor. Include, extend, dan generalization adalah hubungan antara use case itu sendiri. Manfaat utamanya komunikasi dengan end user, memastikan pemahaman requirement, menjadi dasar pengembangan prototype. Pertemuan keempat adalah proses pengembangan atau USDP atau Unified Software Development Process. USDP ini adalah proses iteratif dan inkremental
dan fasenya ada inception, elaboration, dan construction. Dan fase transition. 4 fase itu sendiri pengertiannya adalah untuk inception adalah identifikasi tujuan proyek, elaboration adalah pendalaman kebutuhan dan desain arsitektur, yang ketiga ada construction adalah implementasi sistem, dan yang terakhir ada transition atau distribusi dan pelatihan pengguna. USDP ini mendukung komponen based development, requirement driven development, dan visual modeling. Untuk pertemuan kelima, requirement capture. Requirement capture adalah proses pengumpulan kebutuhan pengguna. Jenis requirement yaitu ada fungsional atau apa yang digunakan sistem, atau non-fungsional, kinerja, keamanan, dan stabilitas, usability, kemudahan penggunaan sistem. Untuk teknik pengumpulan datanya ada background reading, interview, observation, dokumen sampling, dan kuesioner. Untuk di pertemuan ke-6, requirement analysis atau ya, analisis requirement yang bertujuan untuk memastikan kebutuhan user benar, lengkap, dan spesifik. Kemudian menyusun requirement agar bisa digunakan dalam desain dan pengembangan. Alat bantu utamanya ada class diagram dengan 3 stereotype, yaitu entity, informasi yang disimpan, boundary, antarmuka sistem dengan aktor, atau control, logika, pengendali antar proses. Dan untuk pertemuan ke-7, refining requirement model, yaitu fokus pada penyempurnaan model requirement dan penerapan reuse. Reuse komponen mempercepat dan mempermudah pengembangan. Object oriented design mendukung reuse lewat encapsulation, generalization, aggregation, dan composition. Desain pattern membantu memecahkan masalah umum secara efisien. Jenis pattern ada analisis, arsitektur, desain, organisasional, dan anti-patterns. Nah, contohnya accountability pattern menggambarkan relasi tanggung jawab dalam sistem. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.